Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ada beberapa pertanyaan yang mungkin datang dari para teman-teman tentang persoalan mahram. Karena mahram itu sendiri adalah orang yang haram dinikah. Dalam bahasa fikih, wal mahramu man haruma nikahuha. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahinya. Tetapi ada pertanyaan tentang soal pembatalan wudhunya. Karena memang ada mahram yang dia batal wudhu, ada mahram yang tidak batal wudhu. Hanya sebatas mahram itu tidak boleh menggabungkan nikah atau nikah dengan dua mahram. Nah, di dalam kitab Safina sendiri ini ada pembatalan wudhu, di antaranya itu pembatalan wudhu itu artinya dia itu bukan mahram. Nah, dalam pembatalan wudhu bahwa orang yang memegang orang lain dan dia bukan mahram, ini perlu saya perinci. Karena memang di dalam kitab Syarah Safinatun Najah ada namanya kitab Kasyifatus Saja Bisarhi Safinatin Najah. Ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa ada pengkuatkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani gini, pahtaris biqaulihim, maka kita harus hati-hati dalam masalah pembatalan wudhu yang sifatnya mahram. Nah, jadi pembatalan wudhu yang sifatnya mahram hanya terkhusus bagi mahram yang selama-lamanya. Jangan ada istilah kenapa suami istri padahal dia itu mahram gitu. Karena kan kadang-kadang kalau orang umroh, orang haji itu biasanya harus ada mahramnya. Keluar rumah harus ada mahramnya. Mahramnya istri ya diantaranya suami, mahramnya istri ya diantaranya anak. Tetapi kenapa ada persoalan kok suami istri ketika wudhu kok batal padahal mahram gitu. Maka penjelasannya saya buka di dalam kitab Kasyifatus Saja, bahwa mahram yang tidak batal wudhu hanya mahram yang jalannya selama-lamanya. Dalam istilah fikih disebut ala sabili ta'bid. Mahram yang tidak batal wudhunya adalah mahram yang sifatnya selama-lamanya. Seperti misalkan kita dengan orang tua kita, maka itu mahram yang sifatnya selama-lamanya. Maka kita dengan orang tua kita tidak batal. Atau seperti kita dengan anak, maka itu namanya mahram ala sabilit ta'bid. Itu mahram atas jalan selama-lamanya. Maka wudhu kita tidak batal. Akan tetapi bila mana kita dengan istri, maka mahramnya tidak selama-lamanya. Dalam arti kata dia mahramnya namanya sewaktu-waktu. Artinya dia itu bisa jadi mahram kita selama masih jadi istri kita. Maka
mahram yang sifatnya tidak selama-lamanya itu membatalkan wudhu. Berbeda dengan mertua. Kalau mertua ya mahramnya sifatnya selama-lamanya. Dalam istilah fikih mertua itu disebut mahram secara musoharah. Artinya kemertuaan. Maka mahram yang secara kemertuaan itu tidak membatalkan wudhu. Dengan alasan karena mertua itu selama-lamanya mertua. Sekalipun seorang laki-laki sudah cerai dengan istrinya. Berbeda dengan ada adiknya mertua, abangnya mertua kita, itu mahram yang sifatnya tidak selama-lamanya. Atau berbeda pula dengan kakaknya istri, dengan adiknya istri. Nah itu pun sama posisinya dengan istri. Dia mahram yang sifatnya tidak selama-lamanya. Dalam arti kata dia sifatnya sewaktu-waktu. Kenapa? Karena bila seseorang ternyata dia nikah dengan istrinya, ya, kemudian cerai atau istrinya meninggal, maka boleh dia nikah dengan kakaknya istri atau dia boleh nikah dengan adiknya mantan istri. Jadi sekali lagi yang perlu kita ketahui dalam masalah mahram yang batal wudhu adalah mahram yang sifatnya selama-lamanya. Gitu. Tetapi soal pernikahan berbeda. Kalau kita punya istri kemudian dengan kakaknya istri mahram. Tapi dalam artian dia tidak boleh dikumpulkan. Artinya nggak boleh nikahi adiknya dan kakaknya. Karena sudah semahram. Nah dalam persoalan pembatalan wudhu ada syarat khusus, yakni yang batal wudhu hanya mahram yang sifatnya selama-lamanya. Sedangkan kita dengan istri kita tidak selama-lamanya, kita dengan kakaknya istri kita tidak selama-lamanya mahramnya, kita dengan adiknya istri kita tidak selama-lamanya mahramnya. Maka ketika itu wudhu kita batal dengan istri kita, wudhu kita batal dengan kakaknya istri kita. Berbeda halnya dengan mertua. Kalau mertua itu tidak batal sekalipun si A sudah cerai dengan istrinya. Jadi yang batal wudhu adalah mahram yang ala sabilit ta'bid, yang jalannya selama-lamanya. Sedangkan yang jalannya dengan ala sabilil muaqqat, yang jalannya sewaktu-waktu, nah itu maka wudhunya batal. Tetapi tidak boleh dinikahi secara sekaligus. Antara istri dengan kakaknya kita nikahin dua-duanya nggak bisa gitu. Antara istri dengan empoknya atau dengan adiknya nggak bisa gitu. Nah ini penjelasan soal mahram supaya kita nanti tidak bingung, kok kita semahram dengan istri kita, kok wudhu kita batal, kok kita semahram dengan katakan adiknya mertua, kok wudhu kita batal. Padahal kita kan mahramnya. Maka dalam pembatalan wudhu yang tidak batal wudhu hanya mahram yang sifatnya selama-lamanya. Sedangkan mahram yang sifatnya tidak selama-lamanya itu adalah tidak, itu membatalkan wudhunya. Nah maka perlu kita ketahui kan mahram itu ada 3. Ada mahram dengan cara nasab keturunan. Maka dengan cara keturunan itu namanya mahram yang sifatnya selama-lamanya. Ada mahram yang sifatnya dengan susuan atau rodoa, itu anak susuan, itu pun sifatnya selama-lamanya bila mana ternyata cukup syaratnya. Ada orang ngangkat anak, dia ngangkat anak katakan perempuan,
maka anak itu semahram dan tidak batal wudhu kita bila bersentuhan dengan anak angkat. Satu syaratnya, bila mana diangkatnya sebelum umur 2 tahun. Yang kedua, kalau pernah asih kepada ibunya maka kita semahram. Tetapi kalau syarat 2 tadi tidak masuk, maka itu tetap anak angkat tetapi tidak semahram, dan dia itu bisa membatalkan wudhu kita karena tidak menjadi mahram yang sifatnya selama-lamanya. Mudah-mudahan ini manfaat buat teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan tentang kenapa kita dengan istri kok batal wudhu padahal istri kita itu mahram, karena jawabannya adalah istri kita itu mahramnya hanya sewaktu-waktu. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.